Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Nur Asisa dengan NIM 1914309991 dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang translokasi, di mana tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang dipandu oleh Bu Maretik, SP, MSI. Oke, di sini saya akan menjelaskan sub-sub pokok yang akan saya bahas dalam materi translokasi ini. Yang pertama ada konsep translokasi, yang kedua ada water stress atau stres air, dan yang ketiga ada mekanisme penyerapan air oleh akar. Sub pokok yang pertama ada konsep translokasi. Apa sih itu translokasi? Jadi translokasi ini merupakan perpindahan bahan-bahan terlarut seperti unsur-unsur hara dan senyawa organik, di mana berpindah dari satu bagian tanaman ke bagian tanaman lainnya. Translokasi ini juga merupakan pengangkut dari hasil-hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, di mana translokasi ini mengangkut materi-materi dalam sistem tumbuhan, yaitu gas, air, karbohidrat terlarut, mineral, dan hormon. Translokasi juga dikontrol oleh proses transpirasi, di mana proses transpirasi ini adalah proses hilangnya uap air dari permukaan tubuh tumbuhan yang diakibatkan oleh proses penguapan atau evaporasi. Adapun jaringan pengangkut pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Kita ketahui bersama, jaringan xilem atau pembuluh kayu adalah jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut unsur-unsur hara dan air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, di mana jaringan xilem ini adalah jaringan yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Jadi sel penyusun dari xilem ini adalah sel yang sudah mati, dan dinding tebalnya terdiri dari satitnin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Xilem ini juga terdiri dari trakei dan unsur-unsur pembuluh. Pada tumbuhan, xilem merupakan pipa-pipa yang saling berhubungan, di mana xilem ini merupakan lintasan terpanjang dari proses transport air pada tumbuhan. Jaringan xilem ini juga dapat dikatakan sebagai pembuluh kapiler, sehingga air naik di dalamnya sebagai akibat adesi dinding xilem dengan molekul-molekul air. Bisa dilihat pada gambar di sebelah. Jadi pergerakan air, unsur hara, dan beberapa senyawa organik dari akar ke daun melalui xilem dapat dilihat pada sayatan pada batang tumbuhan. Kemudian kandungan-kandungan cairan yang terdapat pada xilem yaitu ada unsur hara atau garam dan mineral, karbohidrat, unsur senyawa nitrogen organik, dan senyawa-senyawa organik lainnya seperti hormon dan enzim. Jadi kecepatan pergerakan unsur hara dari akar ke daun melalui xilem pada tiap tumbuhan berbeda dari tiap tumbuhan lainnya karena tergantung pada ion atau mineral yang dibawanya. Jaringan pengangkut yang kedua ada floem. Floem atau jaringan pembuluh merupakan jaringan yang berfungsi dalam proses transport hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, di mana proses transport ini juga disebut dengan proses translokasi, di mana daun merupakan sumber fotosintesis dan organ-organ lainnya sebagai penampungnya. Pembuluh kayu berbeda dengan sel-sel pembuluh tapis, karena sel-sel pembuluh tapis bersifat aktif dalam mengatur pergerakan di dalamnya karena dinding selnya yang tipis dan struktur-struktur dindingnya berlubang-lubang. Kemudian senyawa organik terutama karbohidrat ditransport dari daun ke bagian lainnya terjadi melalui floem. Kemudian sayatan gelang pada tumbuhan membuktikan terjadi akumulasi karbohidrat, nitrogen organik, dan berbagai mobilik lainnya seperti fosfat dan kalium di atas gelang. Kemudian di bawah gelang tidak terdapat senyawa atau unsur-unsur tersebut.
cairan-cairan yang terkandung dalam floem yaitu sukrosa dan sedikit raffinose, stekios, dan verbakos. Kemudian pengangkutan dalam sel floem memerlukan sel-sel hidup yang berada di sepanjang lintasannya dan tidak boleh digantikan oleh bagian batang yang telah mati. Subpokok yang kedua ada water stress atau stres air, di mana stres air ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses translokasi. Pengaruh tidak langsung terhadap produksi yaitu berkurangnya penyerapan unsur-unsur hara dari tanah. Kemudian adanya stres air ini setelah pemupukan nitrogen dapat menyebabkan kandungan nitrogen daun atau komponen klorofil lebih rendah atau jauh di bawah titik kritis. Apabila rendahnya penyerapan unsur hara, berarti rendah pula laju sintesis bahan kering atau protein. Secara langsung, stres air ini menurunkan laju translokasi fotosintesis ke bagian organ-organ pemupukan, contohnya seperti dalam proses pengisian biji. Hal ini berarti rendah pula hasil akhir yang diperoleh. Subpokok yang ketiga, ada mekanisme penyerapan air oleh akar. Proses masuknya air dari dalam tanaman. Yang pertama, air dihisap oleh akar tanaman sebagian melalui bulu-bulu akar. Akar ini dihubungkan dengan suatu penghubung yang disebut dengan vascular system atau jaringan pengangkut. Pada akar, air bergerak melalui korteks dari vakuola ke vakuola yang dimulai oleh dinding luar. Pada dinding luar, terus ke lapisan sitoplasma, baru ke vakuola, lapisan lain sitoplasma, dan bagian dinding sel sebelah dalam. Kemudian, air dialirkan ke seluruh tubuh tanaman melalui protolas dan dinding sel terus ke dalam jaringan xilem hingga sampai ke daun. Sesampainya air di daun, sebagian digunakan untuk mensintesa persenyawaan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lainnya. Sebagian lainnya meninggalkan daun dan kembali ke batang melalui floem. Kemudian penyebab masuknya air ke dalam tubuh tanaman adalah potensial tanah dan ketegangan daun, di mana potensial tanah terjadi akibat adanya perbedaan potensial air yang terjadi atau disebabkan oleh perbedaan konsentrasi air antara tanah dengan air di dalam jaringan akar. Potensial tanah terdiri dari dua komponen, yaitu matris potensial dan osmotik potensial. Kedua tenaga ini dipengaruhi oleh kadar kelembapan tanah. Kadar kelembapan tanah terjadi karena adanya kegiatan pada akar, yaitu active absorption atau penyerapan aktif dan passive absorption atau penyerapan pasif. Penyerapan aktif atau active absorption terjadi karena tanaman mengalami transpirasi secara perlahan-lahan yang merupakan fisiologis akibat tindak lanjut metabolisme dalam tubuh tanaman dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan penyerapan pasif atau passive absorption terjadi karena tanaman bertranspirasi secara cepat yang merupakan tanggapannya terhadap perubahan lingkungan, seperti intensitas cahaya yang terlalu tinggi, temperatur yang terlalu tinggi, keregangan udara, dan menurunnya tekanan di dalam xilem yang menyebabkan potensial air menjadi rendah. Jadi yang terakhir, faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar yaitu temperatur tanah, ketersediaan air dalam tanah, konsentrasi larutan dalam tanah, kemudian sirkulasi udara dalam tanah, dan sistem perkarangan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai materi tentang translokasi, baik konsepnya, water stress atau stres air, dan mekanisme penyerapan air oleh akar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.